Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama, halaman 280 sampai dengan 281 semester yang kedua. Halaman ini termasuk ke dalam bab 5, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 280, latihan 5.1 tabung. Hitung luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut ini. Yang A, tabungnya diketahui tingginya adalah 10 cm dan jari-jari lingkarannya adalah 4 cm. Maka luasnya sama dengan 2πr dikali dalam kurung R ditambah T. Masukkan nilainya. Untuk R-nya adalah 4, maka 2π dikalikan 4 dalam kurung 4 ditambah 10. Sama dengan 2π dikalikan 4 dikali dalam kurung 4 ditambah 10 adalah 56. Kemudian 2π dikali 56 adalah 112 pi cm persegi. Untuk volumenya sama dengan PR kuadrat dikalikan dengan T. Maka pi dikalikan R-nya adalah 4 kuadrat dikalikan T tingginya adalah 10. Maka pi dikali 4 kuadrat adalah 16 dikalikan 10. Maka hasilnya adalah 160 pi cm kubik. Satuannya adalah kubik. Untuk yang bagian B, diketahui tinggi tabungnya adalah 6 cm, diameternya adalah 7 cm. Maka luas permukaannya sama dengan 2πr dikalikan R ditambah T. Maka 2π dikali 7 dalam kurung 7 ditambah 6. T-nya adalah 6, R-nya adalah 7. Maka 2π dikalikan 7 dikali dalam kurung 7 ditambah 6, hasilnya adalah 91. Maka 2 dikali 91 adalah 182 pi cm persegi. Kemudian volumenya adalah πr kuadrat dikalikan T. Maka pi R-nya adalah 7, maka pi dikali 7 kuadrat dikalikan dengan T, T-nya adalah 6. Maka pi dikalikan 7 pangkat 7 kali 7 adalah 49 dikalikan 6, hasilnya adalah 294 pi cm kubik. Selanjutnya yang C. Untuk yang C diketahui tingginya adalah 12 cm, jari-jarinya 4 cm. Maka luasnya adalah 2πr dikalikan R ditambahkan T. Maka 2π dikalikan R-nya adalah 4 dikali dalam kurung 4 ditambah T 12. Maka 2π dikalikan 4 dikali dalam kurung 4 ditambah 12, hasilnya adalah 64. Maka 2π dikalikan 64 hasilnya adalah 128 pi cm persegi. Untuk volumenya sama dengan πr kuadrat dikalikan T. Maka kita masukkan nilai-nilainya. Pi dikalikan R-nya jari-jari, yaitu 4 kuadrat dikalikan dengan T tingginya. Maka pi dikalikan 4 kuadrat adalah 16, kemudian akan dikalikan 12, dimana 16 dikali 12 adalah 192 dikalikan pi, hasilnya adalah 192 pi cm kubik. Jadi satuannya adalah kubik. Selanjutnya yang D, tingginya adalah 8 meter. Diameternya adalah 2 meter. Jadi yang perhatikan yang D ini diameternya adalah 2 meter. Karena diameternya 2 meter, maka jari-jarinya adalah setengah dari 2 meter, yaitu 1 meter. Jadi jari-jarinya adalah 1 meter. Maka luasnya sama dengan 2πr dikali dalam kurung R ditambahkan T. Maka 2π dikalikan R-nya adalah 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 8. Maka 2π dikalikan 9, 2 dikali 9 adalah 18, hasilnya adalah 18 pi meter persegi.
Selanjutnya volumenya adalah pi R kuadrat dikalikan T. Masukkan nilai-nilainya. Pi dikalikan R-nya adalah 1 kuadrat. Kemudian dikalikan T-nya adalah 8. Hasilnya adalah pi dikali 1 dikali 8. Hasilnya adalah 8 pi meter kubik untuk volumenya. Selanjutnya yang E. Yang E diketahui diameternya adalah 4 meter. Terus tingginya adalah 10 meter. Maka jari-jarinya adalah setengah dari 4 meter, yaitu 2 meter untuk jari-jarinya. Maka L sama dengan 2 pi R dikalikan dalam kurung R ditambah T. Maka 2 pi dikalikan R-nya adalah 2 dikali dalam kurung 2 ditambah 10. Maka 2 pi dikalikan 24. 2 pi dikali 24 hasilnya adalah 48 pi meter persegi. Satuannya adalah meter persegi. Volumenya adalah pi R kuadrat dikalikan T. Masukkan nilainya, di mana pi dikalikan R-nya adalah 2 meter, 2 pangkat 2. Kemudian dikalikan T-nya adalah 10. Maka pi dikali 4 dikali 10 hasilnya adalah 40 pi meter kubik. Satuannya adalah meter kubik. Selanjutnya yang bagian F. Perhatikan yang F, diameternya adalah 7 desimeter. Maka jari-jarinya adalah setengah dikali 7 desimeter, yaitu 3,5 desimeter. Masukkan nilainya. Oh, tingginya 20 desimeter. Maka untuk luasnya sama dengan 2 pi R dikalikan R ditambah T. Sama dengan 2 pi dikali 3,5 dikali 3,5 ditambah 20. Maka 2 pi dikali 82,25 hasilnya adalah 164,5 pi desimeter persegi. Ini untuk yang F. Volumenya adalah pi R kuadrat dikalikan T. V-nya kemudian dikalikan R-nya adalah 3,5. Maka V sama dengan maka volume sama dengan V dikali 3,5 kuadrat dikalikan tingginya adalah 20. Maka V dikali 3,5 kuadrat adalah 12,25 dikalikan 20 hasilnya adalah 245 pi desimeter kubik. Perhatikan untuk satuannya yang digunakan untuk yang F ini adalah desimeter kubik. Selanjutnya soal yang kedua, tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Untuk yang A terlebih dahulu. Diketahui di sini adalah volumenya 600 pi cm kubik. Terus diameternya adalah 20 cm. Yang ditanyakan adalah tingginya. Maka kita menggunakan rumus volume. Volume sama dengan pi R kuadrat dikalikan T. Masukkan nilainya. 600 pi sama dengan V dikalikan R-nya adalah 10. 10 ini diperoleh dari mana? Diameternya adalah 20 cm, maka jari-jarinya adalah setengah dikalikan 20 sama dengan 10 cm. Kemudian dikalikan T. T ini adalah yang kita cari. 600 pi sama dengan 10 kuadrat adalah 100 dikalikan pi, hasilnya adalah 100 pi dikalikan T. Maka T sama dengan 600 pi per 100 pi. Hasilnya adalah 6 cm. Jadi untuk tinggi tabungnya untuk yang A ini adalah 6 cm. Selanjutnya yang bagian B. Pada bagian B yang berwarna hijau ini diketahui luasnya adalah 120 pi cm persegi. Terus jari-jarinya adalah 5 cm. Maka yang dicari adalah T yang kita cari. Maka jawabannya rumus luas sama dengan 2 pi R dikalikan dalam kurung R ditambahkan T. Masukkan nilainya. Untuk luasnya adalah 120 pi sama dengan 2 pi dikalikan R-nya adalah 5. 5 dikali dalam kurung 5 ditambahkan T. 120 pi dibagi 2 pi
kita langsung bagikan aja, sama dengan 5 dikali 5 adalah 25. Kemudian 5 dikalikan T adalah 5T. 120 pi dibagi 2 pi adalah 60. Sama dengan 25 ditambah 5T. Maka 5T adalah 60 dikurangi 25. Jadi 25-nya berpindah ke sisi kiri. 60 dikurangi 25 adalah 35 sama dengan 5T. Maka T sama dengan 35 per 5. T hasilnya adalah 7. Jadi tinggi tabung adalah 7 cm. Selanjutnya yang bagian C. Yang bagian C yang diketahui adalah volumenya yaitu 224 pi meter kubik. Terus diameternya 8 meter, maka jari-jarinya adalah setengah dikali diameter atau setengah dikali 8, yaitu 4 meter. Yang ditanyakan adalah T tingginya. Maka volume sama dengan pi R kuadrat dikalikan T. Ini adalah rumus dari volume. Volumenya masukkan 224 pi sama dengan pi dikalikan R-nya adalah 4, yaitu setengah dikalikan 8 atau setengah dari diameter. Maka 4 kuadrat dikalikan T. 224 pi sama dengan 4 dikali 4. 4 kuadrat dikali 4. 4 kuadrat itu 4 dikalikan 4 yaitu 16 dikalikan pi, maka menjadi 16 pi dikalikan T. Maka T sama dengan 224 pi dibagi 16 pi. Maka T sama dengan 16 meter. Jadi 224 dibagi 16 hasilnya adalah 14 meter. Jadi tinggi tabung sama dengan 14 meter. Selanjutnya yang bagian D. Yang bagian D diketahui luasnya 528 pi cm persegi. Tingginya adalah 13 cm, yang kita cari adalah R yang ditanyakan. Maka kita menggunakan rumus luas. Luas sama dengan 2 pi R dikali dalam kurung R ditambah T. Luasnya 528 pi sama dengan 2 pi dikalikan R dikali dalam kurung R ditambah 13. Maka 528 pi dibagi 2 pi sama dengan R dikali R adalah R kuadrat. R dikalikan 13 adalah 13R. Maka 264 sama dengan R kuadrat ditambah 13R. Maka R kuadrat ditambah 13R, 264-nya berpindah ke sisi kanan. Dikurangi 264 hasilnya adalah 0. Maka kita menggunakan persamaan. Untuk mencari R-nya, R dalam kurung R kuadrat berarti R dikalikan R. Di sini tanda positif, di sini tanda negatif, berarti di sini positif, di sana negatif. Maka untuk mencari R-nya, kemudian untuk 264 itu adalah 24 dikalikan 11, hasilnya 264. Maka R yang kita ketahui yang pertama adalah R sama dengan negatif 24 atau R sama dengan 11. Maka yang kita cari adalah R yang bernilai positif, maka R adalah 11. Jadi jari-jari tabung sama dengan 11 cm. Kemudian yang bagian E. Diketahui luasnya adalah 450 pi. Diketahui tingginya adalah T sama dengan 15 cm. Kita cari luas, rumus luas sama dengan 2 pi R dikalikan R ditambah T. Luasnya adalah 450 pi sama dengan 2 pi dikalikan R dikalikan dalam kurung R ditambah 15. 450 pi, 2 pi-nya pindahin ke bawah dibagi 450 pi dibagi 2 pi sama dengan R kuadrat tambah 15 R. R kuadrat itu dari R dikalikan R, kemudian R dikalikan 15. 450 pi dibagi 2 pi hasilnya adalah 225 sama dengan R kuadrat ditambah 15 R. Pindahkan 225 ini ke sebelah kanan, maka R kuadrat ditambah 15 R dikurangi 225. Untuk yang nomor E ini dengan menggunakan cara seperti D, itu angkanya akan sulit untuk kita dapatkan, maka kita menggunakan rumus seperti ini untuk mencari R-nya. R1 atau R2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A.
Jadi yang A-nya adalah 1, B-nya adalah 15, dan C-nya adalah negatif 25. Maka yang negatif B berarti negatif, B-nya adalah 15, berarti negatif 15 plus minus akar B kuadrat. B kuadrat berarti 15 kuadrat dikurangi 4. 4 dikalikan A. Nilai A-nya adalah 1. Karena ini adalah R kuadrat, maka nilai A-nya adalah 1 dikalikan C. C-nya adalah negatif 225. Dibagi 2 dikali A, berarti 2 dikalikan 1, karena nilai A-nya adalah 1. Sama dengan negatif 15 plus minus akar 15 kuadrat adalah 225. Kemudian negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. 225 dikali 4 adalah 900, maka ditambah 900 per 2. Sama dengan negatif 15 plus minus akar 1125 per 2. Karena yang dicari adalah nilai yang positif, maka jadi jari-jari tabungnya itu adalah sama dengan negatif 15 ditambah akar 1125 per 2 cm. Selanjutnya yang bagian F. Bagian F diketahui volumenya adalah 294 pi. Kemudian tingginya adalah 6 cm. Yang dicari adalah R jari-jarinya. Maka volume, kita menggunakan rumus volume untuk tabung, yaitu pi R kuadrat dikalikan T. Volumenya adalah 294 pi sama dengan pi dikalikan R kuadrat, kemudian dikalikan T. T-nya adalah 6. Maka 294 pi sama dengan 6 pi dikalikan R kuadrat. R kuadrat sama dengan 294 pi dibagi 6. 294 dibagi 6, R kuadrat adalah 49. Jadi 294 dibagi 6 adalah 49. Maka R sama dengan akar 49. Akar dari 49 adalah 7. Maka R adalah 7. Jadi jari-jarinya adalah 7 cm. Satuannya adalah cm. Kemudian soal yang ketiga. Ini berpikir kritis. Terdapat suatu tabung dengan jari-jari R cm dan tinggi tabung T cm, di mana R lebih kecil dari T. Misalkan tabung tersebut memiliki volume cm kubik dan luas permukaan L cm persegi. Apakah mungkin P sama dengan L? Jika ya, tentukan nilai 1 per R ditambah 1 per T. Jadi yang kita cari adalah nilai 1 per R ditambah 1 per T. Volume sama dengan luas permukaan. P sama dengan L. Volumenya adalah 2 pi R dikalikan dalam kurung R ditambah T. Kemudian luasnya adalah pi R kuadrat dikalikan T. Kemudian kedua-duanya, kedua bagian yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini kita bagi dengan pi R. Maka yang sebelah kiri menjadi 2 dalam kurung R ditambah T. Sama dengan ini adalah R ditambah R dikalikan T. Kemudian kita 2R ditambah T sama dengan RT, atau 2R ditambah 2T sama dengan RT. Maka RT per RT, R ditambah T per RT sama dengan 1 per 2. Jadi angka 2-nya berpindah ke sebelah ke bawah. Pindah ke bagian bawah sini, kemudian T-nya berpindah ke bawah sebelah kiri. Kemudian kita pecah R ditambah T per RT sama dengan R per RT ditambah T per RT sama dengan 1 per 2. R dibagi R adalah 1. Maka 1 per T ditambah 1 per R sama dengan 1 per 2. Jadi hasilnya adalah 1 per T ditambah 1 per R, ini hasilnya adalah 1 per 2 atau setengah. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 9 halaman 280 sampai dengan 281. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.